Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Jajidia dengan NIM 123200142. Di sini saya akan mencoba menjelaskan terkait tentang proyek sistem cerdas pendukung keputusan diampu oleh Bu Herlina. Sini untuk proyek akhir saya mengambil studi kasus pemilihan anggota terbaik dalam magang ITC 2020. Nah, jadi di sini studi kasus, latar belakang studi kasus yang saya ambil yaitu berdasarkan NATA ya. Jadi dalam suatu ITC, komunitas ITC yang ada di Informatika UPN, dia salah satu event perekrutannya yaitu salah satunya ada pelatihan atau magang. Nah, di sini dalam pelatihan atau magang ini nanti di akhir terdapat siswa terbaik yang tentunya akan diberi reward. Nah, untuk menentukan siswa terbaik tersebut karena bobotnya beda-beda, maka saya akan menggunakan metode simple additive weighting ini untuk menentukan anggota terbaik tersebut. Nah, untuk yang pertama, di sini saya akan menentukan kriterianya. Sini karena kriterianya ada 5 di sini. Yang pertama ada portofolio, tugas, kuis, project, serta kehadiran. Kemudian kita menentukan bobot kriterianya. Bobot pertama yaitu portofolio ada 15, tugas ada 15, kuis 20, project karena yang paling penting maka saya beri 30, dan kehadiran ada 20 dengan total 100. Dan untuk atribut kriterianya yaitu benefit semua, karena tentunya nilainya semakin tinggi maka semakin baik. Dan setelah kita membuat bobot serta atributnya, kita akan menentukan nilai KRIPS. Nah, di sini nilai KRIPSnya seperti ini. Dalam rentang segini, bobotnya sekian dan sebagainya. Sini sudah saya buat semua. Dan setelah menentukan nilai KRIPS, saya akan memasukkan data alternatifnya, yaitu data yang saya dapat dari penilaian ini. Setelah saya masukkan semua seperti ini, maka akan kita buat matrik keputusan. Matrik keputusan ini sesuai dengan nilai KRIPS tersebut. Maka misalnya sini alpha untuk portofolio 82, maka dia masuk bobot 3 dan sebagainya. Nah, setelah mendapat matrik keputusan, maka akan dilanjutkan dengan proses normalisasi. Nah, untuk proses normalisasi ini karena semuanya benefit, maka rumusnya yaitu data dalam matriks keputusan ini dibagi oleh data maksimal dalam satu kriteria ini. Misal K30 di sini, maka data nomor 3 ini 3 dibagi oleh 5 karena di sini maksimalnya 5, jadi 0,6 dan seterusnya. Untuk cost kayak tidak ada karena ini benefit semua, jadi sama. Oke, sebetulnya untuk cost yaitu data minimal dibagi oleh data paling minimal dibagi oleh data yang ada di sini. Setelah itu, setelah kita melakukan normalisasi, maka kita akan susun menjadi matriks yang sudah ternormalisasi. Nah, di sini kita masukkan saja datanya. Untuk A1, kode A1 maka C1-nya 0,6, kemudian untuk C2 0,8 dan sebagainya. Setelah itu, setelah kita dapat matriks normalisasi ini, maka hasil-hasil tersebut maka kita akan kalikan dengan bobot awalnya. Misal di sini 9, maka di sini S9 berapa? Jadi kali 20 itu 19. Oh ya. 9 maka ini 0,6 S19 dikali oleh bobotnya yaitu 15, maka hasilnya 9 dan seterusnya dikali sesuai dengan bobot yang sudah ditentukan di awal. Nah, setelah dikalikan semua maka akan kita totalkan C1 sampai dengan C5, maka hasilnya seperti ini. Jadi rankingannya yaitu ya ranking 1 di sini ada Sani dengan nilai total 100, berarti dia sempurna. Kemudian di sini ada yang kedua ada Alpha 87, yang ketiga ada Rizal dengan total 75, yang keempat ada Aru, kemudian yang terakhir ada Rizal, tadi yang ketiga ada Udin. Oke. Jadi didapatkan bahwa A2 atau Sani merupakan anggota terbaik dalam rangka magang anggota Project Manager ITC. Nah, kemudian saya menerapkannya dalam MATLAB. Jadi di sini saya sudah membuat MATLAB-nya. Kita run saja.
muncul seperti ini tampilan GUI-nya atau GUI-nya. Dan sini kita bisa show data untuk melihat data-data pesertanya. Nah, untuk show data di sini saya mengambil data dari Excel ini, Excel penilaian. Oh bukan, saya membuat, bentar, saya lupa. Oh ya, saya membuat Excel baru yang khusus untuk data, kemudian diambil dengan nama penilaian ITC dan nanti akan dibaca di dalam GUI ini. Dan di sini kita bisa menginput bobot sesuai bebas, kita bisa input di sini, tapi saya samakan saja dengan yang ada di PPT nya, jadi ada di Excel nya, yaitu 15, 15, 20, 30 dan 20, 15 dan 15, kemudian ada 20, 30 dan 20, 20, 30 dan 20. Saya ada tombol reset untuk mereset input bobotnya, kemudian kita find, kita cari. Nah, maka akan keluar resultnya atau rankingannya. Di sini sudah terranking sesuai dengan descending. Sini kita bisa lihat yang pertama yaitu Sani, sama seperti di sini, Sani A2, dan yang kedua ada Alpha 87, yang ketiga ada Udin dengan skor 75, yang keempat ada A5, siapa tuh A5? Aru dengan nilai 74,5, dan yang terakhir ada Rizal dengan nilai 57,5. Nah, maka di sini akan keluar output, maka anggota terbaik dalam pelatihan ITC yaitu Sani, seperti itu. Nah, untuk rumus mungkin saya akan jelaskan di sini. Pertama kita tentuin dulu K atau kriterianya, 1 untuk benefit, 0 untuk cost. Dan kita ambil inputan data kemudian kita masukkan dalam variabel B atau bobot, dan kita ambil size datanya berapa, kemudian kita bikin matrik kosong R dan matrik kosong V. Nah, untuk R ini untuk menampung data ternormalisasi. Nah, jika K-nya 1, maka dia akan masuk ke rumus benefit, yaitu datanya dibagi oleh jumlah data terbesar. Namun jika tidak, maka akan masuk ke rumus cost, yaitu data terkecil dibagi dengan datanya tersebut. Dan untuk V ini dia untuk menjumlahkan semua bobot, semua matriks ternormalisasi ini dikali dengan bobotnya. Oke. Dan untuk melakukan persortingan data yang ditampilkan di tabel tersebut. Mungkin presentasi saya cukup seperti itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.